Okay, hi everyone. Welcome to week 7 of English Indonesian translation. Um, this week we will talk about your translation. The translation I already did last week in week 6, but we will talk about it without putting out your name, so it will be anonymous. But we we know if we take a look at the comment section in the previous YouTube link, but here I will not actually say your name. Let's start with the first slide. So I remember there are 5 slides, right? And some of you choose first slide, the other one second slide, and then I think nobody actually chose third slide. Okay, 3 people actually chose fourth slide, and then someone chose fifth slide. Okay, we're gonna talk a little bit about them here. Okay, the first slide. Many people think children have an innate ability to soak up new language like a thirsty little sponge, and that neither teenagers nor adults can keep pace with them. Diterjemahkan menjadi, banyak orang awam berpikir bahwa anak-anak memiliki kemampuan bawaan untuk menyerap bahasa baru seperti spons kecil yang haus, dan baik remaja maupun orang dewasa tidak dapat mengimbanginya. Ya, keep pace di sini diterjemahkan mengimbanginya, bisa soak up di sini menyerap. Iya, bagus terjemahannya. Soak up new language menjadi menyerap bahasa baru. Sponge kecil yang haus. Little sponge, a thirsty little sponge. Maka menjadi sponge kecil yang haus. Oke, bisa. They believe this natural capacity for acquiring multiple language will decline with age. Mereka percaya bahwa kapasitas alami untuk menguasai bahasa akan menurun seiring bertambahnya usia. Ini terjemahan juga bagus lagi. Untuk kalimat keduanya, mereka percaya, they believe. Natural capacity, kapasitas alami. Acquiring, acquiring di sini juga menjadi menguasai ya. Acquiring juga bisa kayak mendapatkan. Tapi menguasai juga terjemahan yang bagus. Berbagai bahasa akan menurun seiring bertambahnya usia. Acquire multiple languages will decline with age. Ya. Untuk yang kedua ini sepertinya terjemahan slide yang lain. Karena kalau kita lihat di sini tidak ada yang sama ya. Jadi kita hanya dapat yang ini saja. Paragraf pertama di slide pertama. Kita pindah ke yang lainnya. Di sini juga ada yang lain melakukan terjemahan untuk slide pertama. Banyak orang awam berpikir bahwa anak-anak memiliki banyak kemampuan bakar. Mungkin bakat ya, ini salah tulis. Anak-anak memiliki banyak kemampuan bakat untuk menyerap bahasa baru seperti spons kecil yang halus. Ini juga kayaknya tipe lagi, di tipe dibakar dan tipe dihalus. Bahwa remaja maupun orang dewasa tidak dapat menyamai mereka. Di sini yang komentar saya adalah anak-anak memiliki banyak kemampuan bakat. Jadi innate ability diterjemahkan menjadi banyak kemampuan bakat. Menurut saya ini lebih baik yang tadi ya, terjemahan yang ini lebih cocok daripada yang ini. Karena tiba-tiba ada banyak di sini, dia agak mengganggu terjemahannya. Padahal tidak ada disebutkan, oh dia bilang banyak gitu ya. Mereka percaya kapasitas alami untuk memperoleh banyak bahasa ini akan menurun seiring bertambahnya usia. Oke, di sini dia menerjemahkan acquiring berbeda ya, yang tadi menguasai, yang ini memperoleh. Ini juga boleh. Karena memang acquiring bisa diterjemahkan menjadi menguasai maupun memperoleh. Oke, bagus. Selain yang di atas tadi, komentar saya ini di bawahnya terjemahnya bagus. Yang kedua, this belief encouraged some researchers to propose a time limit
to learn a new language. Keinginan ini mendorong beberapa peneliti untuk mengusulkan batas waktu untuk belajar bahasa baru. Oke, ini titik sebenarnya 4 koma. They argue that children are more adept at language acquisition due to the capacity of their brains. Mereka berpendapat bahwa anak itu lebih mahir dalam penguasaan bahasa karena kelembutan otak mereka. Di sini saya punya sedikit catatan. Kenapa dia kelembutan ya di sini? Karena plasticity ya. Plasticity di sini bisa diterjemahkan kayak apa ya? Kelenturan daripada kelembutan. Oke. Dan di sini kita membicarakan tentang kualitas dan fungsi otaknya, bukan tekstur otaknya ya. Jadi kemampuan dan fungsi otak anak yang lebih muda itu bisa lebih bagus. Jadi kita bisa pakai kelenturan ya untuk menerjemahkan plasticity, which will have become immutable at the onset of puberty, yang akan menjadi tidak berubah hmm, pada masa pubertas. Become immutable. Oke, di sini agak sedikit terganggu penerjemahannya. Oke, ini agak terganggu ya. Eh, Gangguannya ada di mana coba? Sepertinya gangguannya ada di penerjemahan um, immutable. I'm sorry. Oke, immutable memang kekal, tapi kalau dibilang tidak berubah ini jadi agak aneh ya. Kekal dan abadi. Hmm, jadi kayak gimana ya menjelaskannya? Jadi kan kita berbicara tentang kualitas otak ini, yang dulunya nih waktu masih muda itu dia lentur, gitu ya. Terus akan menjadi immutable at the onset of puberty. Dia bakalan jadi mungkin tetap begitu. Otaknya jadi tetap, jadi kurang plasticity lagi, kurang lentur lagi. Oke. Jadi di sini kayaknya tidak tidak hanya butuh word for word translation, tapi juga the context, the whole context. We need to translate the whole context here. Oke, studi empiris terbaru awam telah memberikan bukti. Recent empirical studies, however, kayaknya tidak perlu ada awam di sini ya, cuma bilang recent empirical studies. Jadi studi empiris terbaru gitu. Ini sudah bagus tanpa tulis awam di sini ya. Have provided evidence against the idea of an upper age limit to learning a language. Memberikan bukti yang menentang gagasan tentang manusia atas belajar bahasa baru. Oke, yang ini terjemahannya bagus. Next, second slide. More researchers now agree that the ability to achieve higher even native proficiency cannot be exclusively attributed to age and is affected by other factors such as cognitive, social, and emotional aspects. Jadi banyak peneliti sekarang setuju bahwa kemampuan untuk mencapai kecakapan tinggi atau bahkan seperti penulis asli. Oke, bukan penulis asli ya, tapi uh, penutur asli. Ya, native proficiency. Tidak dapat secara eksklusif dikaitkan oleh usia dan dipengaruhi oleh faktor lain seperti ya. Jadi bukan penulis asli, tapi penutur asli. Jadi kita kenal native English speakers, penutur asli bahasa Inggris, dan juga non-native English speakers. Jadi orang-orang di luar dari English speaking countries disebutnya non-native English speakers, termasuk Indonesia. Oke, tua dan muda punya kapasitas belajar sama. Old and young have the same learning capacity. Oke, memang di sini cuma ditulis old and young, tapi kalau di konteks Indonesia kayaknya agak kurang kalau kita hanya tulis tua dan muda ya. Jadi kayak orang tua dan orang tua dan kaum muda, atau sebagainya. Pokoknya jangan hanya tua dan muda gitu. The idea that there is a critical period to learn a language is based on the observation that children and adults have different brain structures.
ide bahwa oke, di ide sini bisa kita terjemahkan kayak narasi atau konsep, gitu ya. Terkadang kita tidak harus menerjemahkan dari kata per kata. Untuk belajar bahasa berdasarkan pengamatan, there is a critical critic to learn language. Belajar bahwa berdasarkan pengamatan bahwa anak-anak orang dewasa memiliki suatu otak yang berbeda. Hmm, there is a critical critic to learn the language based on observation. Belajar bahasa, ini kayaknya agak agak rancu penerjemahannya ya. Jadi narasi bahwa ada periode kritikal, periode kritis, periode tertentu untuk belajar bahasa, sebuah bahasa is based on observation, adalah berdasarkan observasi bahwa anak-anak dan juga orang dewasa memiliki struktur otak yang berbeda. Entah kenapa di sini kayaknya penerjemahannya ada yang kurang begitu. Kayak ada poin yang di sini, oke, from the source language, dia tidak terjemahkan ke target language, gitu ya. Children under the age of 9 or 13 are believed to have a brain organization capable of learning more than one language without any confusion. Anak-anak di bawah 9 atau 13 tahun diperkirakan memiliki kondisi otak yang mampu belajar lebih dari satu bahasa tanpa kebingungan. Oke, ini penerjemahannya bagus. Oke, ini slide yang tidak ada yang pilih untuk diterjemahkan. Selanjutnya, untuk slide 4 dan juga 5, silahkan di komentar ya, apakah penerjemahannya sudah appropriate atau belum. Bisa didiskusikan di kolom komentar nanti. Oke, jadi tugas yang sekarang bukan hanya 100 kata reflection, tapi respon terhadap terjemahan yang sudah dilakukan kemarin oleh teman-teman. Bisa dipilih slide yang mana ya, terus bisa dikasih komentarnya. Dan jangan lupa selalu lihat silabus kita, oke? Ah, ya, karena minggu ini memang saya sengaja fokuskan ke anonymous collaborative peer feedback. Jadi memberikan feedback kepada teman lain secara anonimus. Walaupun tidak anonimus sebenarnya, kalau kita sudah tahu ini komentar siapa untuk ditulis oleh siapa untuk siapa ya. Tapi saya sengaja tidak menampilkan nama di sini supaya sedikit membuat itu anonimus. Ya, thank you all for coming and joining me virtually, and I will see you next time.